Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini adalah fatwa-fatwa pilihan seputar kurban. Jadi fatwa ini adalah fatwa-fatwa yang berupa jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah, Dewan Fatwa yang ada di Arab Saudi. Dan ketika itu diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kemudian beberapa anggotanya ada Syekh Abdullah ibn Qu'ud, ada Abdullah ibn Ghudayyan, ada Abdul Razak Afifi, ada Abdul Aziz, dan ada Syekh Jibrin dan yang lainnya. Baik, pertanyaan yang pertama kita baca ini. Jadi ada pertanyaan diajukan kepada Dewan Fatwa ini, ma huwa hukmul udhiyah. Nah, ini tentang hukumnya, tentu kita sudah baca di kajian sebelumnya. Wa ma huwal afdal, apa hukum kurban dan apa yang lebih utama? Hal tuqsamu lahman au tabkhuha afdal, apakah dibagi dalam bentuk daging mentah atau memasaknya yang lebih utama? Lalu kata penanya, ilman anna fihi ba'dun nas yaqul, karena sebagian orang berkata, innahu la yajuzu fi thulutsil ladzi yatasaddaqu bi ay yatbakhahu aw yukassira idhamahu. Kata penanya, saya ulangi pertanyaannya, apa hukum kurban dan apa yang lebih utama? Apakah dibagi dalam bentuk daging mentah atau dimasak? Mana yang lebih afdal? Lalu kata penulis, karena sebagian orang berkata bahwasanya tidak boleh sepertiga yang dia sedekahkan itu tidak boleh dia masak atau tidak boleh dia patahkan tulang-tulangnya, tidak boleh dipecahkan tulang-tulangnya. Nah, ini pertanyaan diajukan ke Lajnah Daimah atau ke Dewan Fatwa di Arab Saudi ketika itu. Jawabannya, al-udhiyah sunnah kifayah. Kalau di sini disebutkan al-udhiyatu sunnatun kifayatun. Ya. Kata penulis, berkurban itu hukumnya sunnah kifayah. Jika cukup sebagian orang, misalnya dalam satu keluarga tidak mesti semuanya yang berkurban, walaupun dia mampu. Tidak mesti semuanya, cukup satu orang, maka pahalanya sudah mencukupi untuk semua yang ada di rumah tersebut. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan berkata sebagian ahlul ilmi, hiya fardu ainin. Jadi ini dijelaskan oleh para masyayikh yang menjawab pertanyaan ini, dan sebagian ahlul ilmi berpendapat hukumnya fardu ain
wajib atas setiap orang yang mampu. Wal amru fi tawzi'iha madbukhatan aw ghair madbukhatin wasi. Adapun perkara membaginya, apakah itu dalam keadaan telah dimasak, sudah dalam bentuk sate atau rendang atau sop, ataupun tidak dimasak, maka itu perkara yang di situ ada keluasan, ada kelapangan. Tidak ada ketetapan harus dalam bentuk daging mentah, atau karena berada di Sumatera harus dalam bentuk rendang, masalah tidak ada. Silahkan bebas. Yang penting jangan dimakan semua dagingnya oleh yang berkurban. Wa innamal masyru'u fiha ay ya'kula minha wa yuhdi wa yatasaddaq. Dan sesungguhnya yang disyariatkan itu dia makan dari daging kurbannya. Tidak mesti harus sepertiga, pokoknya dia makan. Itu disunnahkan, tidak juga wajib. Disyariatkan dia makan dari daging kurbannya. Wa yuhdi, kemudian dia ada yang bagian yang dia sedekahkan. Wa yatasaddaq, dan ada bagian yang dia sedekahkan. Nah, yang penting dia tunaikan semuanya, mau dalam bentuk yang sudah dimasak ataupun masih mentah, bebas saja. Jadi tidak ada keharusan harus yang mentah, boleh yang juga sudah dalam bentuk yang dimasak. Oleh karena itu kalau ditanyakan bolehkah sebagai daging kurban dimasak oleh panitia kemudian dimakan bersama oleh orang yang hadir di situ, yang biasa yang hadir ketika itu tentu orang yang membantu-bantu, boleh orang yang membantu memotong daging dan sebagainya, maka tidak ada larangannya, karena sama saja dia membagi-bagikannya. Baik, pertanyaan yang lain yang diajukan ke Lajnah Daimah atau ke Dewan Fatwa di Arab Saudi. Fihi minan nasi may yaqul, kata penanya, ada di antara orang yang berkata, innal adahi la yajuzu dhabhuha ba'da salatil asr fi ayyamil a'yad, bahwasanya hewan-hewan kurban itu tidak boleh penyembelihannya dilakukan setelah salat asar di hari-hari lebaran, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau di tanggal 13 masih boleh juga, yang penting jangan setelah salat maghrib. Nah, jadi ada penanya mengatakan, kata penanya, sebagian orang berkata tidak boleh dilakukan penyembelihan hewan kurban setelah salat asar di hari-hari lebaran tersebut. Akhbiruna hal sahihun am jaiz idza dhabhuha hatta waqtil ghurub. Kata penanya, beritahukan kepada kami, apakah benar, apakah sah atau boleh jika penyembelihannya dilakukan sampai matahari terbenam. Nah, ini pertanyaannya. Maka dijawab oleh para masyayikh yang duduk di Dewan Fatwa ini, yujzi'u dhabhud dahiyati ba'dal asr ayyam Idul Adha. Sah atau boleh atau cukup penyembelihan hewan kurban itu dilakukan setelah asar pada hari-hari Idul Adha bi ghairi khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat, fi yaum Idul Adha wa ayyamat tasyrik ats-tsalatsa, pada hari Idul Adha dan pada hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi. Wa kadza fi layali ayyamit tasyrik 'ala rajih, dan begitu juga di malam-malam hari tasyrik berdasarkan pendapat yang rajih. Kalau yang pada asar tidak ada khilafnya. Kalau di malam-malam harinya, maka yang rajih berarti ada pendapat. Kalau berdasarkan ini dipahami, berarti ada pendapat yang mengatakan tidak membolehkan. Tapi yang rajih, kata para masyayikh ini, yang rajih, yang kuat, boleh penyembelihan dilakukan juga di malam-malam hari tasyrik. Malam 11 berarti di tanggal 10 malamnya, malam 11 boleh. Kemudian malam ke-12, malam ke-13. Nah, itu diperbolehkan. Apalagi kalau di Arab itu biasanya mereka lebih banyak bangunnya di waktu malam, begadang, apalagi hari-hari libur. Kalau di kita siang beraktivitas, malam istirahat.
Kalau di Arab biasanya sampai larut malam, apalagi di Madinah dan Mekah yang hidup di sekitar Masjid Nabawi. Boleh dikatakan ada sebagian itu yang aktivitasnya 24 jam. Itu kehidupan di sana. Maka tidak heran kalau orang-orang ini juga kadang boleh jadi menyembelihnya malam, karena memang kondisi mereka sudah biasa seperti itu. Jadi hukumnya boleh menyembelih setelah asar, dan malam pun diperbolehkan selama itu malam-malam hari-hari tasyrik. Kalau tanggal 13 masuk malamnya itu tidak lagi malam hari tasyrik, karena sudah malam ke-14, sudah keluar dari hari tasyrik, maka tidak diperbolehkan lagi di malam ke-14. Pertanyaan yang lainnya, ayyuhuma afdal fil udhiyah, al-kabshu amil bakar? Jadi penanya menanyakan kepada Dewan Fatwa, apa yang paling afdal dari hewan kurban, apakah kambing atau sapi? Nah, ini juga sering ditanyakan di negeri kita. Ustaz, mana yang lebih utama? Berkurban dengan seekor kambing atau patungan seekor sapi? Berkurban dengan seekor sapi satu orang lebih afdal, atau seekor unta satu orang juga lebih afdal? Baik, kita baca jawaban dari para masyayikh ini. Afdalul adahi al-badanah. Kurban yang paling afdal itu seekor unta. Tsummal baqarah. Kemudian urutan sudahnya adalah seekor sapi. Seekor itu satu orang, maksudnya satu orang berkurban dengan satu ekor unta, atau berkurban dengan satu ekor sapi, atau berkurban dengan satu ekor kambing. Tsumma syah. Kemudian satu ekor kambing. Tsumma asyariku fi badanah. Kemudian berserikat patungan satu ekor unta atau satu ekor sapi. Nah, jadi urutannya satu orang satu ekor unta, satu orang satu ekor sapi, satu orang satu ekor kambing, atau satu ekor sapi atau unta patungan 7 orang. Jangan-jangan besok berubah nih, Ustaz, tukarlah Ustaz, kambing Ustaz. Kepanitiaan berubah pikiran setelah mendengar ini. Akhirnya semuanya kambing. Masya Allah, ini jauh. Ya, kayaknya ada tamu dari jauh, saya lihat ini wajahnya. Dari Sukamaju. Baik. Apa dalilnya? Apa dalil yang dijadikan landasan atau hujjah oleh para ulama menyatakan bahwasanya yang paling utama itu seekor unta atau seekor sapi, kemudian seekor kambing, atau patungan di seekor sapi? Dalilnya, kata mereka, adalah sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bersegera ke masjid di hari Jumat. Rasulullah bersabda, man raha fi sa'atil ula, barang siapa yang datang ke masjid di jam pertama, di waktu-waktu pertama, di awal waktu di hari Jumat tersebut, fa ka'annama qarraba badanah, maka dia seolah-olah berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat di jam-jam kedua waktu berikutnya, fa ka'annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat untuk salat Jumat di jam ketiga, fa ka'annama qarraba syah, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, maka seolah dia berkurban dengan seekor kambing kibas yang gemuk, yang bertanduk. Wa man raha sa'at ar-rabi'ah, dan barang siapa yang datang ke masjid di jam-jam keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, maka seolah dia berkurban dengan seekor ayam. Menyembelih seekor ayam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang datang ke masjid di hari Jumat tersebut di jam-jam kelima, maka seolah dia berkurban dengan sebutir telur. Hadis ini
Hadis yang sahih. Di sini para ulama menyebutkan orang yang pertama kali datang ke masjid di hari Jumat, maka kata Rasulullah seolah dia berkurban dengan seekor onta. Kemudian yang datang sesudahnya seolah berkurban dengan seekor sapi. Yang datang sesudahnya maka seolah berkurban dengan seekor kambing. Yang datang sesudahnya seolah-olah mendekatkan diri berkurban dengan seekor ayam. Kemudian berikutnya sesudahnya dengan sebutir telur. Maka ini menunjukkan yang paling utama, hewan yang paling utama untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah seekor onta. Dan al-adahi, al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang paling afdal, urutan pertamanya adalah ketika seseorang berkurban dengan seekor onta. Kemudian jika dia berkurban dengan seekor sapi. Setelah itu orang berkurban dengan seekor kambing atau kibas. Setelah itu orang yang patungan pada seekor sapi atau pada seekor onta. Kemudian kata para masyayikh ini, kata mereka, wa wajhud dalalah min dzalik, sisi pendalilannya dari hadis ini, sisi pendalilannya bahwasanya kurban yang paling agung kepada Allah, bahwasanya berkurban dengan onta itu adalah kurban yang paling agung kepada Allah. Kenapa demikian? Karena harga onta itu jauh lebih mahal daripada hewan-hewan yang sebutkan tadi, dan jauh lebih berdaging dan lebih banyak manfaatnya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat yang paling afdal adalah dengan onta. Urutan keduanya adalah sapi, setelah itu seekor kambing, setelah itu baru patungan pada seekor sapi atau pada seekor onta. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik, al-afdal al-jaza'u minad da'an. Nah, kalau Imam Malik berkata yang paling afdal itu al-jaza'u minad da'an, yaitu yang belum cukup umurnya, satu ekor dari ad-da'an, kata beliau. Tsummal baqarah tsummal badanah, jadi dari domba atau dari kambing yang tidak cukup, dari domba yang tidak cukup umurnya, yang belum cukup umur 1 tahun tapi sudah lebih 6 bulan, itu yang paling afdal. Setelah kebalikan, kalau Imam Ahmad kebalikannya, kata beliau lebih afdalnya seekor kambing, setelah itu seekor sapi atau seekor onta. Nah, ini pendapat Imam Malik, dibantah oleh para masyayikh ini. Wal jawabu an dzalik, jawabannya, bantahannya terhadap pendapat Imam Malik, kata beliau, innahu sallallahu alaihi wasallam yakhtaru ghairal aula rifqan bil ummah. Nabi mencontohkan atau memilih sesuatu yang tidak lebih afdal, tidak paling afdal, tidak paling utama, yaitu beliau lebih memilih kambing rifqan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umatnya, tidak memberatkan umatnya. Tidak umatnya, silahkan pilih yang kambing, silahkan kambing. Bukan menunjukkan itu yang paling afdal, karena ada nas yang menyebutkan, ada teks dalil yang menyebutkan yang paling afdalnya adalah onta. Ketika Rasulullah melaksanakan atau melakukan penyembelihan kurban dalam bentuk seekor kambing, dalam bentuk kibas, domba, maka itu bukan berarti Rasulullah memilih itu karena itu afdalnya, tidak. Tapi karena sebagai bentuk kasih sayang mereka, kasih sayang beliau kepada umatnya, agar tidak memberatkan umatnya. Yang sanggup kambing nih, Rasulullah saja memilih melakukan dengan kambing kurbannya. Nah, ini dia jawaban para masyayikh ini. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat juga memilih kambing. Kenapa demikian? Karena para sahabat ini orang-orang yang juga biasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ikut. Tapi yang memang sanggup, mampu, ada ke lapangan seekor onta, maka silahkan. Itu yang paling utamanya. Lalu kata para masyayikh, wala yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyashqa alaihim.
Dan Rasulullah itu Nabi tidak mau memberatkan umatnya, maka beliau memilih mencontohkan yang ringan, walaupun itu tidak lebih utama daripada yang berat tadi. Ini berkaitan dengan mana yang lebih afdalnya. Maka para masyayikh bin Baz dan beberapa masyayikh di sini seperti ini, fatwa yang ini anggotanya Dewan Fatwa Syekh Abdullah bin Mani, Abdullah Ghudayyan, Abdul Razak Afifi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi mereka semuanya menjawab yang paling afdal itu berkurban dengan seekor onta. Urutan kedua seekor sapi. Urutan ketiga seekor kambing atau domba. Lalu urutan keempat patungan pada seekor onta atau seekor sapi bertujuh. Nah, ini yang paling afdal urutannya. Baik, fatwa yang lainnya. Jadi ada seorang bertanya kepada Dewan Fatwa, ana rajulun a'malu bit Taif. Saya seorang laki-laki yang bekerja di Taif. Wa zaujati inda abiha, dan istriku bersama ayahnya, tinggal bersama ayah. Ketika laki-laki ini bekerja di Taif, istrinya tetap bersama ayahnya. Walam tasmah li dhurufu amali an ata'ayyada inda ahli, dan kondisi pekerjaanku tidak memberikanku kesempatan untuk melaksanakan lebaran bersama keluargaku. Jadi orang ini bekerja di Taif, misalnya seperti kalau di Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru tapi dia bekerja di kota lain, Manda, dan dia tidak mungkin pulang dari lebaran karena kondisi pekerjaannya. Lalu kata orang, wahiyya fi athnai ghiyabi kanat inda abiha, dan istriku itu ketika saya tidak ada di rumah karena urusan kerja, dia bersama ayahnya di rumah ayahnya. Hal alayya udhiyah, apa kata orang, apakah wajib tetap saya juga yang berkurban, atau apakah saya yang harus berkurban? Kata Syekh, kata Dewan Fatwa ini, yadhhar min su'alika annaka tas'al hal alayya jaza' li'annaka lam tata'ayyad 'inda ahlika wa tadhbah udhiyatan anka wa an ahli baitik. Jadi kata yang ditangkap oleh Syekh dari pertanyaan orang ini, yang tampak dari pertanyaanmu itu apakah ada bahasannya atau ada hukumannya terhadap apa yang kau lakukan tersebut, ada dampaknya, ada resikonya, karena engkau tidak menghabiskan atau tidak berlebaran bersama keluargamu, dan engkau tidak menyembelih hewan kurban untuk keluargamu. Wa idza kana hadza muraduka, lalu kata Syekh, jika ini maksud pertanyaanmu, karena saya ulangi pertanyaannya. Orang ini berkata dia bekerja di kota lain, kota Taif. Setiap dia kali bekerja di kota Taif, istrinya selalu dititip ke keluarganya. Nah, jadi Idul Adha ini dia tidak bisa berlebaran bersama keluarga karena kondisi pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah boleh bagi dia seperti itu atau tidak? Dan dia tidak menyembelih hewan kurban karena dia tidak di situ dan sebagainya. Jadi kata para masyayikh ini, kalau itu yang kau maksudkan, kata Syekh, wa idza kana hadza muraduka fal afdal fi masyru'iyatil udhiyah, kalau itu yang kau maksudkan, maka afdalnya dalam masalah disyariatkannya hewan kurban tersebut annaha sunnah, bahwasanya itu sunnah. Yadhbahu ar-rajulu anhu wa an ahli baiti, seseorang itu menyembelihnya untuknya dan untuk keluarganya. Dan yang dimaksud dengan sunnah, yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha, yaitu diberi pahala orang melakukannya dan tidak diberi sanksi atau tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Falaisa 'alaika jaza, maka tidak apa-apa bagimu jika engkau tidak berkurban. Karena dia sunnah. Kalau memang itu maksud pertanyaannya, kata Syekh, falaisa 'alaika jaza fi tarkika al-udhiyata anka wa an ahli baitik. Walakin, lalu diingatkan oleh Syekh, akan tetapi yanbaghi laka fil mustaqbal, akan tetapi hendaklah
di masa yang akan datang engkau berusaha menjaga pelaksanaan hewan kurban tersebut, iktidaan bisunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti meneladani nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kunta musaran bidzalik, jika engkau memang mendapatkan kemudahan untuk itu, baik itu engkau bersama keluargamu ataupun engkau di tempat kerjamu. Ya, jadi dinasihati oleh Syekh, karena di Idul Adha ketika penanya menanyakan ini, dia tidak berkurban dengan alasan dia jauh dari keluarganya, dan keluarganya ketika itu dia titipkan ke ayahnya. Apakah boleh atau ada sanksi atau ada dosa untuk dia seperti itu? Maka dijelaskan oleh Syekh, yang pertama, kurban itu hukumnya sunnah. Yang maksud dengan sunnah, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi diingatkan oleh Syekh, kedepannya hendaklah engkau jaga sunnah ini, apalagi jika memang ada kemudahan bagimu, tetaplah berkurban meskipun engkau sedang bekerja, maka tetaplah berkurban dan sembelih di keluargamu. Nah, ini dianjurkan oleh Syekh. Kata wal afdal, kata Syekh, wal afdal dzabhuha inda ahlik, dan yang paling afdal penyembelihannya dilakukan di keluargamu. Jadi dia bekerja jauh, tetap afdalnya dilakukan di keluargamu. Li anna dzalika aktsaru naf'an, karena itu lebih banyak manfaatnya. Kalau di tempat kerjanya tentu tidak terasa betul manfaat oleh keluarganya dan oleh tetangga-tetangga di sekitarnya tidak terasa. Jadi ini yang dianjurkan oleh Syekh pada penanya ini. Bagi orang yang manda, kerja lama, jauh meninggalkan keluarga, jika ingin berkorban seperti ini dianjurkan oleh Syekh, tetaplah berkorban di mana keluargamu tinggal, walaupun engkau sedang tidak ada di situ. Nah, ini yang dianjurkannya. Baik, pertanyaan yang lainnya. Hal yajuzul ishtiraku fil udhiyah? Wa kam adadul muslimin alladhina yashtarikuna fil udhiyah, wa hal yakununa min ahli baitin wahid, wa hal ishtiraku fil udhiyati bid'atun am la? Apakah boleh patungan dalam satu ekor hewan kurban, dan berapa jumlah orang yang patungan tersebut, jumlah orang yang boleh patungan tersebut dalam satu ekor hewan kurban, dan apakah harus dari satu keluarga yang satu rumah, dan apakah patungan dalam hewan kurban tersebut bid'ah atau tidak? Nah, ini ditanyakan oleh seseorang kepada Dewan Fatwa di Arab Saudi. Dijawab oleh para masyayikh di Dewan Fatwa ini, yajuzu ayyudhhiya ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi bisyah. Boleh bagi seseorang itu berkorban dengan seekor kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Wal aslu fi dzalika ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah hadis yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yudahi bisyah, adalah Nabi berkurban dengan satu ekor kambing. Wa an ahli baitihi wa anhu wa an ahli baitihi, untuknya dan untuk keluarganya. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain juga hadis riwayat Malik, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dari Atha Ibnu Yasar. Beliau berkata, "Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari." Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu berkurban yang kalian lakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Adalah dahulu di masa Rasulullah, seseorang itu berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dari hewan kurbannya dan memberi makan orang lain dari daging hewan kurbannya. Hatta tabahan nasu fasaru kama tara. Lalu terus berjalan waktu sampai orang-orang mulai berbangga-bangga dengan hewan kurbannya sebagaimana yang sekarang kalian lihat. Nah, jadi dahulu itu boleh dengan satu ekor, tentu sekarang juga tetap boleh. Lalu kata para masyayikh Dewan Fatwa ini, wa tujzi'ul badanah wal baqarah an sab'ah,
dan boleh atau sah cukup 1 ekor onta atau 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, sawa'un kanu min ahli baitin wahid, baik itu mereka semuanya dari satu rumah. Jadi dalam satu rumah itu ada berapa orang, patungan mereka 1 ekor sapi atau 1 ekor domba, itu boleh. Au min buyutin mutafarriqin, atau dari rumah yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di tempat kita. 1 ekor sapi 7 orang itu tidak dari satu rumah semua, ada si fulan dan beda-beda orang dari keluarga yang berbeda-beda. Nah itu juga diperbolehkan. Sawa'un kana bainahum qaraba aw la, baik itu ada hubungan kekerabatan di antara mereka yang patungan ataupun tidak, itu diperbolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adzina lis sahabah fil ishtirak, karena Nabi telah mengizinkan sahabat untuk patungan dalam 1 ekor onta dan 1 ekor sapi untuk ber7 orang. Nah ini jadi ini diperbolehkan. Kemudian kata para masyhur, walam yufassil dzalik, lalu Nabi tidak merincinya apakah harus 1 rumah, harus 1 keluarga, harus dari 1 keturunan, tidak. Yang penting 7 orang dalam 1 ekor sapi itu diperbolehkan, siapapun dia, orang manapun dia, tidak mesti harus orang Kandis misalnya, tidak mesti, siapapun silahkan 1 ekor sapi patungan 7 orang. Baik, pertanyaan yang lainnya. Penanya berkata, ishtaraitu syatan li udhiya biha, saya membeli seekor kambing yang akan saya korbankan, fawaladat qabla dzabhi bimuddah yasirah, lalu kambing tersebut, berarti ini kambingnya kambing betina, melahirkan anaknya sebelum dikurbankan. Famadza af'al biwaladiha, maka apa yang akan atau yang harus saya lakukan terhadap anaknya? Dijawab oleh para masyayikh, al-udhiyatu tata'ayyanu bi syira'iha bi niyatil udhiyah atau bi ta'yiniha. Hewan kurban itu ditetapkan dengan membelinya disertai dengan niat itu untuk kurban. Misalnya seseorang di antara antum membeli seekor kambing, ketika dia beli memang dah dia niatkan ini nanti akan saya kurban untuk kurban saya di Idul Adha tahun ini. Au bi ta'yiniha, atau dengan memilihnya. Misalnya dia punya ternak beberapa ekor kambing. Nah, yang ini besok ini saya kurbankan ini. Nah, itu maksudnya bi ta'yiniha, atau dia memilihnya, menetapkannya. Fa idza ta'ayyanat, jika hewan kurban tersebut telah dipilih, telah ditetapkan akan dikurbankan, lalu melahirkan anaknya sebelum dia disembelih. Kalau sudah disembelih kan tidak mungkin pula melahirkan. Fadhbah waladaha tabi'an laha, maka di hari raya itu atau di hari kurban sembelih juga anaknya. Sembelih anaknya karena itu bagian dari kurban tadi. Karena dia dipilihnya ketika kambing betina itu dalam keadaan hamil, ada anaknya dalam perutnya, ketika dia telah ditetapkan ini hewan kurban, berarti semua yang ada pada tubuhnya bagiannya adalah masuk bagian kurban. Bahkan tidak boleh menjual bagian apapun dari tubuhnya karena bagian kurban. Tidak boleh mempergunakannya kecuali hanya untuk kurban dan untuk diberikan. Selain untuk dimakan, sebagian dagingnya diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka anaknya juga karena lahir berapa hari sebelum kurban otomatis kan hidup dalam kondisi hidup, maka di hari raya tersebut juga anaknya disembelih. Nah, jadi ini jawaban dari para masyayikh ini. Pertanyaan yang lainnya, kata penanya, fil badiyah yadbakhuna ad-dahiyah ma'a ba'din biduni taksim. Di kampung-kampung, fil badiyah itu maksudnya di tempat yang jauh dari kota, di pedalaman, di kampung, orang-orang biasa mereka itu memasak hewan kurbannya bersama sebagian warga kampung yang lain tanpa dibagi-bagi terlebih dahulu. Jadi disembelih di suatu rumah, dimasak di situ,
Kemudian baru mereka berkumpul. Tsumma yajtami'una 'alaiha sawiyan bi sifatin walimah. Kemudian setelah itu mereka berkumpul datang mirip seperti walimah, seperti acara syukuran atau kondangan. Ini di beberapa desa-desa di pedalaman di Arab sana. Wa inni qultu lahum, lalu kata penanya, dan saya katakan kepada mereka, qassimuha afdal, bagikan daging tersebut, itu yang lebih afdal. Jadi yang penanya mengatakan kepada orang-orang di kampung tersebut, lebih baik dibagi-bagikan, itu yang lebih afdal. Faqalu, lalu mereka berkata, kullu wahidin minna indahu dahiyah, setiap orang di kampung ini ada kurbannya. Jadi memang mungkin rata-rata kalau di pedalaman di Arab itu kan punya ternak kambing masing-masing. Bagi mereka tidak berat untuk berkurban. Datang Idul Adha semuanya berkurban. Mau dibagikan kemana? Semuanya berkurban katanya. Akhirnya mereka inisiatif disembelih gantian. Jadi hari ini di rumah si fulan beberapa ekor kambing, berapa orang yang berkurban, kumpul di situ disembelih. Disembelih lalu datang dan makan bersama di situ. Jadi berarti dibagikan dalam keadaan sudah masak dan siap dikonsumsi. Hari berikutnya di rumah yang lainnya disembelih lagi, dimasak bersama di situ, makan bersama. Begitu terus sampai di hari berikutnya. Nah, jadi kata penanya, saya katakan kepada mereka, bagikan yang lebih afdal. Kata mereka, bagaimana mungkin baginya? Setiap orang juga punya hewan kurban yang akan disembelihnya. Wa kullu yaumin na'kulu dzabihah. Bayang, setiap hari kami makan sembelihan hewan kurban tersebut di setiap rumah orang bersama-sama. Jadi selama Idul Adha 4 hari berturut-turut makan hewan kurban terus. Baru disembelih, masak dan makan bersama. Hal yajuzu taksiru idhamiha aula. Lalu kata penulis, apakah boleh memecahkan tulang-tulangnya atau tidak? Kata penanya. Jadi selain menanyakan apakah seperti tadi itu boleh dimasak dan makan bersama, kemudian apakah juga boleh memecahkan tulang-tulangnya? Karena ada sebagian perkataan orang, kalau hewan kurban dan hewan akikah, hewan hadi, hewan dam, maka tidak boleh dipatahkan, tulang-tulang dipotong-potong, tidak boleh. Ada sebagian, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya. Kita dengar jawaban dari para masyayikh. Kata para masyayikh, yajuzu lil jamaah yadhbaha kullu wahidin minhum dahiyatan. Boleh bagi lil jamaah, sekelompok orang, setiap dari mereka itu menyembelih hewan kurbannya fi yaumin min ayyamil id, di salah satu hari raya tersebut. Yaumul Adha, yaitu pada hari Idul Adha nya tanggal 10, kemudian 3 hari tasyrik sesudahnya. Wa an yukassiru idhamaha, dan boleh juga memotong-motong tulang-tulangnya. Wa an yadbakhuha, dan boleh juga memasaknya. Wa ya'kuluha jami'an, dan memakannya bersama-sama. Karena itu panitianya, itu warganya, itu juga semuanya. Jadi mereka masak bersama, makan bersama di situ. Duna taksim, tanpa dibagi-bagikan boleh. Karena kan tujuannya juga memberinya untuk makan. Ini malah sudah dimasak dan makan bersama. Kama yajuzu lahum ay yuqassimuha wa yuwazzi'uha bainahum. Sebagaimana juga boleh mereka membagi-baginya di antara mereka sebelum dimasak atau sesudahnya. Jadi boleh, mau dalam keadaan dimasak boleh, tidak dimasak juga boleh. Wa yatasaddaqu minha, dan bersedekah dari daging tersebut. Nah, mungkin ini juga menjadi jawaban sebagian orang, boleh tidak dimasak oleh panitia lalu memakannya dan sebagainya, boleh, asal jangan itu dinyatakan sebagai upah bagi panitia. Dan panitia itu kan juga wakil dari orang yang berkurban. Sebagaimana orang yang berkurban boleh memakan bagian dari kurbannya, maka panitia pun boleh memakannya. Pertanyaan yang lainnya, tuwfiya walidu rajulin, telah wafat ayah seseorang, wa arada yadhbaha anhu dahiyah, dan dia ingin berkurban untuk ayahnya yang telah wafat tersebut. Faqala lahu ba'dul mursyidin, berkata kepada sebagian
ustadz. Mursyidin ini sebagian ustadz, maksud sebagian orang yang tokohkan dalam bidang agama di situ, di tempatnya ini. La yajudu dzabhul jamal li wahid. Jadi penanya mengatakan kepada dewan fatwa, ada seorang yang ayahnya wafat, lalu orang ini ingin berkurban untuk ayahnya, tapi ada yang mengatakan tidak boleh berkurban dengan 1 ekor onta untuk 1 orang. Yang paling bagus itu katanya berkurban dengan 1 ekor kambing, dan itu yang lebih afdal daripada onta. Dan yang mengatakan kepada kalian sembelihlah 1 ekor onta itu salah, karena onta itu tidak boleh disembelih melainkan untuk patungan. Nah, jadi ini bertanya, betul atau tidak yang seperti itu? Jadi ada yang mau berkurban untuk orang tuanya dengan 1 ekor onta, lalu ada yang mengatakan tidak boleh. Afdolnya itu kalau hanya 1 orang 1 ekor kambing saja. Adapun 1 ekor onta itu kalau patungan baru boleh. Dijawab oleh para masyayikh ini, tajuzu dhuhiyatu 'anil mayyit bi syatin au bi jamal. Boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dengan 1 ekor kambing atau dengan 1 ekor onta. Berarti yang lain juga boleh, 1 ekor sapi boleh. Faman qala, maka dan barang siapa yang berkata bahwasanya 1 ekor onta itu tidak boleh disembelih kecuali untuk berpatungan, untuk kelompok, ini pendapat atau perkataan yang keliru. Lakinna syata la tujzu illa an wahid. Akan tapi 1 ekor kambing tidak boleh kecuali hanya untuk 1 orang. Kemudian kata Syekh, dan orang yang berkurban boleh memasukkan pahalanya ini, memasukkan dalam pahalanya, dalam kurbannya itu semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini jawaban berkaitan dengan pertanyaan ini. Sudah masuk waktu Isya, 4 menit lagi. Pertanyaan yang lainnya, idza kanat zaujati ma'a walidi fi baitin wahid, apabila istriku bersama orang tuanya di satu rumah, fahal yakfi fi Idul Adha, fahal yakfi fi Idul Adha dhabihatun wahidah idan li wali walidi amla. Apakah boleh? Jadi saya ulang pertanyaannya, apabila istriku bersama orang tuaku satu rumah, tinggal satu rumah, apakah cukup di hari Idul Adha itu saya berkurban hanya dengan 1 ekor kambing, dengan 1 ekor hewan kurban untukku dan untuk kedua orang tuaku, karena tinggal satu rumah? Maka ditanyakan, ini alasan ditanyakannya. Kata Syekh, idza kana al-waqi'u kama dzakarta, apabila kenyataannya atau faktanya seperti yang telah engkau sebutkan, yaitu orang tuamu ada di situ, anaknya dan sebagainya, berarti saudara-saudaranya juga satu rumah semuanya, kafa anka wa an abika wa zaujatika wa zaujati abika, maka cukup 1 ekor hewan kurban itu untukmu, untuk ayahmu, untuk istrimu, dan untuk istri ayahmu. Cukup. Wa ahli baitikima, dan juga untuk keluarga dan untuk semua keluarga orang tersebut. Cukup semuanya 1 ekor saja dalam melaksanakan sunnah ini. Nah, jadi boleh ya. Misalnya satu rumah, seseorang setelah menikah tapi masih satu rumah dengan orang tuanya, dan di situ tentu ada saudara-saudaranya yang masih belum menikah, yang masih dengan orang tua tersebut. Apakah harus berkurban 2 karena 2 keluarga di situ, atau boleh 1 saja? Tetap 1 saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW istrinya berapa orang, tapi dia berkurbannya 1, dia niatkan untuk semuanya, untuk dia dan untuk istri-istrinya. Jadi boleh. Kalau ditanyakan bolehnya, maka jawabannya boleh. Pertanyaan yang lainnya, idza tazawwajtu ihda banati ammati, jika saya menikahi salah seorang anak pamanku, berarti sepupu, menikah dengan sepupu, kemudian sah setelah resmi pernikahan, tapi saya belum
kalau bahasa kita belum bermalam dengannya, belum tinggal satu rumah dengannya, belum melakukan malam pertama dan sebagainya. Wahia fi baiti abiha, dan dia tetap di rumah ayahnya. Jadi menikah sah resmi sudah, tapi mungkin kena faktor tertentu belum tinggal serumah. Dia istrinya masih dengan orang tuanya, bahkan belum menghabiskan, misal belum bulan madu dan sebagainya. Kata penanya, fa hal yajuzu wa hal yu'idul udhiya amla, apakah boleh saya ulangi kurban lagi atau tidak? Apakah boleh saya ulang kurban lagi atau tidak? Maka kata para masyayikh, pelaksanaan sunnah berkurban itu tidak tergantung kepada menikah atau belum menikahnya. Jadi penanya ini, saya sudah menikah tapi belum tinggal serumah, istri saya masih bersama orang tuanya, apakah saya harus mengulangi lagi kurban saya ketika saya ingin melaksanakan kurban atau tidak? Nah, kata Syekh, pelaksanaan sunnah kurban itu tidak ada kaitannya dengan menikah atau tidak menikah. Belum menikah, kalau dia mampu, dia laksanakan hewan kurbannya, laksanakan kurbannya. Kalau sudah menikah, kalaupun tidak mampu, bagaimana mau berkurban? Jadi tidak ada hubungannya adalah dengan kemampuan. Makanya dalam hadis yang pernah kita, faman wajada sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, jadi hubungannya adalah dengan kelapangan, yaitu mampu dia membeli hewan yang untuk dikurbankan atau memiliki hewan yang untuk dikurbankan, maka tidak ada hubungan menikah atau tidak menikahnya. Ini disyariatkan, kata Syekh, pelaksanaannya baik bagi orang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dan cukup baginya dan bagi istrinya 1 ekor hewan kurban saja. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh orang ini, seolah-olah kurban itu kalau sudah menikah atau belum. Jadi dijawab oleh Syekh tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi hubungannya dengan kemampuan. Baik, kita dengarkan adzan. Sudah masuk waktu Isya sepertinya. Kita dengarkan adzan kumandangkan. Setelah adzan kita lanjut baca beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Dewan Fatwa atau kepada Syekh bin Bas dan masyayikh yang lainnya. Silahkan muadzin mengumandangkan adzannya. Baik, kita lanjut membaca beberapa pertanyaan yang diajukan ke Dewan Fatwa. Rajulun halaqa sya'rahu fil ashri min Dzulhijjah. Seseorang mencukur rambutnya di 10 hari pertama Dzulhijjah, wa huwa yuridul udhiyah wa huwa nasi, sedangkan dia ingin berkurban dan dia lupa kalau itu terlarang. Fama jazahu, maka apa balasan, apa hukumnya? Kata masyayikh di Dewan Fatwa, la syai' alaih, tidak ada apa-apa baginya. Tidak, liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami, jangan engkau timpakan murkamu kepada kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru, kami salah. Ya. Jadi pertanyaannya sesuai dengan pertanyaannya, seseorang ingin berkurban lalu dia lupa kalau itu tidak boleh mencukur rambut. Masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, dia cukur rambutnya, dia rapikan rambutnya, dia lupa. Kata Syekh, tidak apa-apa kalau memang lupa. Pertanyaan yang lainnya, hal lil muslim ayyudhiya bi sub'i ba'irin aw sub'i baqarah wa yushriku fi thawabi min man sya'a min walidayhi wa auladihi wa aqaribihi wa muallimihi wa ghairihim minal muslimin. Apakah boleh bagi seorang yang berkurban dengan sepertujuh onta atau sepertujuh sapi? Maksudnya seseorang yang patungan, berarti kan bagiannya cuma seperti patungan pada seekor onta atau seekor sapi, karena bertujuh berarti bagiannya hanya sepertujuh. Apakah boleh bagi orang ini untuk mengikut sertakan pahalanya bagi keluarganya, anak-anaknya, karib kerabatnya, gurunya, atau yang lainnya dari kaum muslimin? Atau sepertujuh itu hanya boleh untuk diri dia sendiri saja dan tidak boleh mengikut sertakan pahalanya orang lain? Nah, apa kata Dewan Fatwa? As-sunnah anna kullan minal badana wal baqarah tujzi'u an sab'a. Sunnahnya bahwasanya setiap 1 ekor onta atau 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang. Wa anna subu'
dan bahwa sepertujuh tadi, satu bagian dari yang seekor tadi, wa anna su'a kullin minhum, sepertujuh setiap dari mereka itu yujzi'u 'anil wahidi wa an ahli baitihi, cukup pahalanya untuk orangnya, satu orangnya, dan untuk keluarganya. Nah, jadi yang patungan satu ekor sapi itu pahalanya untuk dia dan juga untuk keluarganya, dan boleh dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya sudah meninggal, itu boleh. Jadi ini tentang apakah kalau yang sapi pahalanya juga bisa untuk keluarganya atau hanya untuk dia sendiri. Ternyata jawaban dari para ulama ini juga diperbolehkan, diniatkan untuk anggota keluarganya yang lain. Kemudian pertanyaan yang lainnya, an bayani ada di ayamit tasyrik allati yasughu lil muslim ay yastamira fi dzabhi adahi. Penjelasan tentang hari-hari tasyrik yang boleh bagi seorang muslim untuk terus melanjutkan sembelihan hewan kurbannya. Wa mata yantahi waktu takbiril muqayyad fi adbar salawatil mafruḍah, dan kapan berakhir waktu takbir muqayyad yang diucapkan setelah salat-salat fardu, kapan berakhirnya takbir yang diucapkan setelah salat fardu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 11, 12, kapan berakhirnya? Nah, dijawab oleh para masyayikh dan fatwa ini, ayyamudz dzabhi li hadi tamattu wal kirani wal udhiyah arba'atu ayyam, hari-hari penyembelihan hewan untuk orang melaksanakan haji tamattu atau haji kiran atau untuk orang yang berkurban itu 4 hari berturut-turut, yaitu yaumul id, hari lebaran di tanggal 10, wa thalathatu ayyamin ba'dahu, dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Wa yantahi dzabhu bi bisyamsil yaumir rabi', dan berakhir waktu penyembelihan itu dengan terbenamnya matahari di hari keempat, berarti di tanggal 13 terbenam matahari, maka habis waktu penyembelihan, tidak sah lagi dengan sengaja menundanya di luar waktu itu. Tapi kalau terpaksa, seperti beberapa fatwa para ulama, seseorang yang hewan kurbannya lepas, kabur ke kebun-kebun sawit, dicari, ditangkap, tak tahu juga, bahkan tidak tahu kemana larinya, titip pesan ke pekerja-pekerja di kebun sawit, kalau lihat sapi yang seperti ini, dilihatkanlah fotonya, lihat seperti ini, beritahukan kami. Setelah lewat berapa hari dari hari-hari penyembelihan, datang salah seorang petani atau petugas pekerja kebun sawit, nyatakan, kami lihat sapi yang seperti bapak sampaikan itu ada di blok sana misalnya. Dicari ke sana, berhasil ditangkap. Maka berdasarkan fatwa beberapa silahkan disembelih dan dibagikan, kami dimakan sebagian, dibagikan, dan pahalanya tetap dia mendapatkan pahala kurbannya. Karena apa? Karena bukan hal yang disengaja, ada sebab yang memaksanya untuk seperti itu. Adapun waktu normalnya tanggal 10, 11, 12, 13 sampai matahari terbenam di waktu maghrib. Wa yantahi waktu takbiril muqayyad, kemudian waktu takbir muqayyad itu berakhir setelah berakhirnya salat asar di tanggal 13. Setelah salat asar masih bertakbir, tapi maghribnya tidak lagi. Asar di tanggal 13 itu waktu terakhirnya. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan ini. Pertanyaan yang lainnya, yujadu ladayya usratan, saya memiliki 2 keluarga, berarti ini seorang laki-laki, istrinya 2, dan rumah berbeda-beda. Wa kullu usratin sakinatun fi baitin mustaqil, dan setiap keluarga memiliki rumah tersendiri, rumah yang berbeda-beda. Wa kullu usratin mukawwinatun min sab'ati anfar, dan setiap keluarga saya ini terdiri dari 7 orang di satu rumah tersebut, satu istri kemudian anaknya, 7 orang semuanya. Wa kullu baitin yab'udu 'anil akhar bihawalai 200 meter, dan setiap rumah itu satu sama lain berjauhan lebih kurang 200 meter, berarti berbeda kota, berarti ini. Wa hiya usrati wa usratu, beda, setelah dibaca lengkap baru. Dan keluarga itu, kata penanya, yang satu keluargaku dan satu keluarga ayahku, bukan dia punya 2 istri. Ya. Yang satu keluargaku dan keluarga ayahku.
ma'al ilmi anna walidi ala qaidil hayah. Perlu diketahui bahwasanya ayahku atau orang tuaku masih hidup. Pertanyaanku, kata penanya, hal yajuzu lana an nudahhiya ana wa walidi anil baitaini bi dahiyatin wahida minal ma'iz amla? Apakah boleh saya dan ayah saya itu berkurban hanya dengan seekor domba untuk dua keluarga tersebut yang tinggal di rumah yang berbeda dan berjauhan jaraknya? Dan perlu diketahui lagi, kata penulis, bahwasanya kami patungan membeli seekor domba tersebut. Saya membayar setengahnya dan orang tua saya membayar setengahnya. Jadi dari sini kita dapat gambaran, ternyata di sana itu tidak semua orang juga mengerti agama dengan baik. Banyak hal-hal yang sama seperti kita, banyak orang awamnya juga. Jadi kalau antum-antum lihat di Arab itu, ya banyak orang awam juga, banyak. Bahkan yang membaca Al-Quran tajwid tidak benar juga banyak. Apalagi mereka orang-orang awam tidak. Kalau antum-antum, masya Allah, dalam satu bulan beberapa kali duduk di majelis ilmu. Tapi mereka banyak sekali yang awam yang tidak paham juga agama. Jangan dikira mentang-mentang jenggotnya panjang, jubahnya berjubah dan sebagainya, ini orang Arab. Tidak juga. Tidak semua orang Arab. Bahkan kalau dilihat di Madinah, di Mekah, tidak semuanya yang mengerti agama dengan baik, tidak semuanya menjalankan Islam dengan baik. Yang banyak duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi itu malah pendatang, yang orang aslinya tidak banyak. Seperti di majelis Syekh Abdul Muhsin dahulu ketika saya di sana, yang duduk itu hampir semuanya itu adalah para penuntut ilmu dari berbagai negara Islam yang datang. Yang orang Arab, orang Saudi, orang Madinah sedikit sekali. Yang banyak duduk ya para mahasiswa yang memanfaatkan waktu senggangnya di malam hari untuk hadir ke majelis ilmu di Masjid Nabawi. Kayak sekarang majelisnya Syekh Abdul Razak, anaknya Syekh Abdul Muhsin. Begitu juga yang banyak hadir itu bukan orang Arab yang asli di situ, tidak, tapi adalah orang-orang yang di luarnya. Jadi ini yang bertanya mengatakan kami patungan belinya satu ekor kambing atau satu ekor domba tersebut. Wa madza naf'al haitsu annahu qad sabaqa minna dzalik? Apa yang kami lakukan? Kami telah melakukan itu. Apa yang kami akan lakukan berikutnya? Itu telah pernah kami lakukan. Apabila perbuatan kami ini salah, apa yang harus kami lakukan? Lalu dijawab oleh para al-masru' an yudhiya ahlu kulli baitin bi udhiyah khassa bihim. Yang sesuai dengan syariat atau yang disyariatkan itu, setiap keluarga itu berkurban dengan satu ekor khusus untuk mereka. Itu yang disyariatkan. Jadi tidak bisa patungan satu ekor kambing lalu untuk keluarga beberapa orang di rumah. Kalau diniatkan pahalanya juga hanya terpahala itu boleh. Tapi kalau berkurbannya maka hanya untuk satu orang tadi. Pahalanya boleh diniatkan untuk ayahnya dan sebagainya. Pertanyaan yang lainnya hampir mirip, tapi ini berbeda. Pertanyaan yang lainnya, yujadu li baitani tabu'u an ba'diha hawali 15 km. Saya memiliki dua rumah yang berjauhan, jaraknya lebih kurang 15 km. Wa uridu an udhi, dan saya ingin berkurban. Fa hal adzbah inda kulli baitin udhiyah? Apakah saya harus menyembelih di setiap rumah itu satu hewan sembelihan? Am adzbahuha fi baitin wahid? Atau saya boleh menyembelihnya hanya di satu rumah saja? Ma'al ilmi annani dzabahtuha inda ahadil baitain. Perlu diketahui saya telah menyembelihnya, saya pernah menyembelihnya di salah satu rumah saja. Wa ahdartu ahlal baiti tsani, dan saya datangkan keluarga saya dari rumah yang lainnya ke situ. Dan kami menyembelihnya. Nah, yang ini baru satu orang dan dua istri, dua keluarga yang dimilikinya. Jadi kata dia, apakah harus menyembelih di setiap rumah? Jadi yang punya 4 istri ini bisa dijadikan acuan hukum yang tidak bersih. Jangan misalnya iri, masa di situ di sini enggak. Misalnya ada keluarga yang punya istri lebih dari satu, tidak mesti harus di setiap rumah. Kalau mampu ya mungkin silahkan saja. Tapi ini pertanyaan diajukan kepada para masyayikh, apakah boleh saya menyembelih hanya di satu rumah dan saya bawa keluarga saya yang lain itu untuk sama-sama di situ? Jadi dijawab oleh Syekh,
Yujzu anka udhiyatun wahida, cukup bagimu satu hewan kurban saja untuk keluargamu, untuk dua keluargamu tersebut. Madama anna sahibaha wahid, selama pemiliknya hanya satu orang. Nah, maka boleh, cukup. Wa in dzabahta fi kulli wahid min al-baitain udhiyatan mustaqillah fa huwa afdal. Namun jika engkau menyembelih untuk di setiap rumah satu hewan sembelihan, satu hewan kurban, maka itu juga lebih utama. Kalau dikatakan cukup satu sudah cukup. Wala syai' fi kasri idhamin, dan tidak apa-apa memotong-motong tulangnya dan juga memotong tanduknya. Jadi boleh kalau yang punya berapa rumah, berapa rumah, di Kandis satu, di Duri satu, di Minas satu, Pekanbaru satu misalnya. Boleh dia hanya menyembelih satu. Tahun ini misalnya di rumah yang di Kandis, keluarga yang lain datang situ semuanya. Tahun depan di rumah yang di Duri, kumpul lagi di situ semuanya. Itu boleh kata Syekh. Tapi kalau mau menyembelih juga di setiap rumah di Idul Adha itu silahkan, itu lebih afdal. Nah, baik, ini beberapa pertanyaan berkaitan dengan Idul Adha. Kalau dibaca semuanya maka akan banyak. Sampai jam 10 kita tidak akan selesai membacanya. Ini hanya gambaran saja untuk menambah wawasan kita tentang beberapa hal. Karena kadang-kadang permasalahan itu dari pertanyaan ini kita mengetahuinya. Masih ada puluhan pertanyaan yang diajukan kepada Dewan Fatwa atau Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta yang dijawab oleh para masyayikh, dan kalau dibaca ini bagus sebenarnya, tapi memang waktu kita yang terbatas, maka saya cukupkan sampai di sini malam hari ini. Semoga ini menambah wawasan kita. Dan semoga Allah limpahkan kepada kita kesehatan bertemu dengan Idul Adha. Yang berkurban Allah terima kurbannya, Allah berikan pahala yang luar biasa. Kemudian yang tidak berkurban tahun ini, semoga Allah tetap berikan pahala dengan berta'awun, dia bisa tetap mendapatkan pahala ikut serta membantu penyelenggaraan kurban, membantu panitia, membantu memotong-motong, bersihin semuanya. Itu juga adalah kebaikan, karena Allah berfirman wa ta'awanu al-birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini menambah wawasan kita. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Apakah kita tanya jawab juga? Karena ini sudah menjawab pertanyaan, membaca beberapa pertanyaan dan jawaban. Berarti ada. Silakan. Baik, Bapak. Ya. Maksudnya pertanyaannya diulangi. Baik. Ini berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban. Ya. Waktu penyembelihan hewan kurban itu tanggal 10, yaitu di hari Idul Adha-nya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 paling lambat sebelum matahari terbenam di tanggal 13. Jika seseorang dengan sengaja menunda penyembelihannya, entah apalah alasannya, sampai melewati tanggal 13, mungkin alasannya tunggu daging orang habis dulu baru kita sembelih. Misalnya alasannya seperti itu, biar daging orang habis nanti kita sembelih, jadi kita masih tetap ada daging. Seandainya dengan disengaja, maka sembelihannya tidak sah. Jadi tidak sah sebagai kurban jika itu disembelih sebelum waktu penyembelihan. Kapan waktu penyembelihannya? Setelah ditunaikan salat Id. Yang menyembelih sebelum salat Id dilaksanakan juga tidak sah. Yang menyembelih setelah terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah, maka sembelihannya tidak sah sebagai kurban. Dia sah sebagai sembelihan, boleh halal dimakan, tapi tidak mendapatkan pahala kurban. Jika kondisi tertentu yang saya contohkan tadi, dan itu ditanyakan ke beberapa ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama dari kalangan Lajnah Daimah, Syekh Utsaimin dan sebagainya, pernah ditanyakan juga. Jika hewan kurbannya lepas, hewan kurbannya lepas, kan itu sudah ditanggung jawab panitia dan sebagainya. Mau membeli lagi tidak ada dana dan sebagainya. Kalau yang paling aman kan beli lagi. Kalau memang ada dana, beli lagi. Lepas itu tidak bisa didapatkan ketika itu, beli dan sembelih. Itu aman. Jika tidak ada dana, tidak mungkin beli lagi,
Hewan itu dicari setiap didekati, misalnya masuk ke perkebunan sawit yang begitu luas. Ini contoh mudahnya saja, karena di kita kan kebun sawit yang banyak. Didekati dia terus menjauh, dekati menjauh. Kemudian menghilang entah kemana larinya. Sampai di tanggal 13 juga tidak didapati. Titip pesan akhirnya ke pekerja-pekerja di kebun, kalau kalian lihat ada sapi begini, ini tandanya seperti ini, nah tolong kabari kami, misalnya tolong kabari kami. Akhirnya di tanggal 15, pokoknya udah lewat tanggal 13, 14, 15 kan sudah lewat itu hari, dapatlah ketahuan tempat sapi tersebut dia sembunyi, misalnya di blok sekian, ini dia. Nah sekarang pagi ini kami nampak sapi itu waktu kami bersihkan kebun sawit. Datang pengurus semuanya berusaha menangkap dan berhasil ditangkap. Maka segera sembelih, kata para masyarakat, sembelihlah juga, dan insya Allah tetap menjadi sembelihan kurban. Karena tertundanya karena sebab tertentu, bukan disengaja. Kalau yang disengaja maka itu yang tidak sah. Itu karena ada sebabnya. Kemudian juga ada yang lainnya. Ketika hewan kurban tidak mungkin disembelih dengan cara yang normal, sapi yang mengamuk tidak mungkin berusaha ditangkap, akan menyeruduk dan sebagainya, maka boleh disembelih dengan cara ditembak. Di kurban dengan cara ditembak, baca bismillah, dan misalnya ditunggu nih sampai tanggal 13 berusaha ditangkap, berusaha dijinakkan, tidak bisa, tapi sapi itu tetap tahu. Jadi di tanggal 13 itu di mungkin jam-jam terakhir, karena tidak mungkin juga berhasil ditangkap, nah boleh dengan cara ditembak, dengan biasanya supaya lebih cepat itu dengan senjata api. Minta tolong kepada aparat kepolisian agar menembak sapi tersebut. Baca bismillah, kalau memang masih sempat disembelih, kalau tidak maka halal, karena telah membaca bismillah ketika melepaskan tembakannya. Nah ini berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan hewan kurban tersebut yang memang tidak mungkin di tanggal 13 dan dapatnya di luar itu, maka silakan tetap harus disembelih dan pahalanya tetap pahala kurban insyaallah taala. Ya. Wallahu alam bisawab. Baik, pertanyaan silahkan. Ya. Kalau tidak dapat sama sekali, tidak ketahuan kemananya dan sebagainya, pahalanya tetap dapat bagi orang yang berkurban, ya insya Allah, tapi dia tidak bisa memberi makan orang lain dan sebagainya, tapi dia dapat pahalanya insya Allah, karena gagalnya dia melaksanakan bukan karena disengaja. Ini sama seperti beberapa amalan sahabat yang sahabat yang tidak ikut berperang, pergi berjihad, dia tinggal di Madinah, seperti Utsman tidak ikut berapa kali jihad karena merawat istrinya yang sedang sakit, dan istrinya putri Nabi SAW. Kemudian juga pernah sahabat yang lain, pernah Ali juga berada di Madinah dan sebagainya. Nah, Rasulullah mengingat kepada sahabat yang sedang ikut berperang dalam salah satu perjalanannya, sungguh di Madinah itu ada orang-orang, tidaklah kalian menempuh jalan, menuruni lembah, mendaki gunung, mereka juga mendapatkan pahala yang seperti kalian dapatkan. Dari hadis tersebut para ulama mengambil kesimpulan, seseorang yang ingin melakukan suatu kebaikan, suatu amal kebaikan, tapi tidak jadi karena sebab-sebab tertentu, karena sakit dan sebagainya. Kalau tadi kurban, hewan kurbannya hilang dan sebagainya, maka Allah akan tetap memberikan pahala penuh kepadanya. Orang yang biasa rutin sholat ke masjid berjamaah, lalu karena suatu hal dia tidak pergi, sekali dua kali, hujan lebat, badai, atau dia sakit, maka berdasarkan hadis tersebut para ulama menyimpulkan, mengambil pelajaran, dia tetap mendapatkan pahala karena dia orang yang biasa melakukan dan memang bukan disengaja untuk meninggalkannya. Seperti sahabat yang tidak ikut berjihad bukan karena sengaja, tapi karena memang ada instruksi dari Rasulullah agar tetap dia di Madinah, menggantikan Rasulullah di Madinah. Wallahu alam bisawab. Termasuk dalam masalah kurban tadi. Ada pertanyaan yang lain? Enggak, ya. Baik, silahkan. Ya.
Baik. Penyembelihan hewan kurban itu salah satu syaratnya terpotong 4 urat, 4 saluran. Al-hulqum, saluran nafas, al-mari, saluran makanan, kemudian wadajain, saluran 2 saluran darah. Kemudian sebagian ulama mengatakan terpotong 3 dari 4. 3 dari 4 tanpa ditentukan apanya. Sebagian mengatakan 3 dari 4 dan salah satunya itu harus wadaj. Nah, harus terpotong berarti hulqum, mari dan wadaj. Salah satu dari wadaj. Wadaj ini kan 2. Urat nadinya, urat darahnya 2 kiri kanan. Terpotong salah satu saja maka sudah cukup. Biasanya kalau masih hidup, masih bisa berdiri, itu tanda tidak terpotong secara sempurna. Ya. Dan apa sebabnya? Macam-macam sebabnya. Bisa jadi mungkin peralatannya yang tidak begitu tajam, atau orangnya yang juga tidak begitu mengerti apakah ini sudah terpotong atau tidak semuanya. Nah, banyak sebabnya sehingga berdiri kembali. Salah satunya apa? Memang ada pendapat yang mengatakan tidak boleh dipotong kembali. Tapi yang paling kuat kalau saya disempurnakan pemotongannya. Kalau memang masih memungkinkan, disempurnakan pemotongannya kembali. Kalau memang masih memungkinkan. Jadi itu masalah yang memang para ulama pun khilaf di situ, tapi tidak secara mutlak maka tidak diperbolehkan. Oleh karena itu di sini perlu yang bertugas menyembelih betul-betul memastikan sudah terpotong. Paling afdal terpotong keempatnya, itu paling afdal. Minimal terpotong 3 dari 4 tersebut, itu minimal. Ya, jadi mohon nanti yang bertugas menyembelih betul-betul dipastikan terpotong keempatnya. Kalau sudah terpotong keempatnya biasanya tidak akan berdiri kembali, biasanya. Ya. Kemudian juga apabila ini banyak juga kejadian apabila telah terpotong, maka biarkan hewan tersebut menghembuskan nafasnya sendiri. Jangan, yang saya sering lihat, didudukin ramai-ramai sapi yang gemuk besar biar tidak bergerak dan sebagainya. Nah, ini sebaiknya jangan dilakukan karena khawatirnya dia sebenarnya karena didudukin ramai-ramai itu dia cepat menghembuskan nafasnya. Biarkan dia menghembuskan nafas sendiri. Kalau terikat tidak apa-apa, silahkan terikat. Contoh, ada beberapa video yang saya lihat di contoh penyembelihan yang menandakan sempurna terpotong padahal tidak perlu diikat. Ada di YouTube sudah berapa tahun yang lalu beredar, mungkin sekarang masih bisa dilihat. Orang Mesir sepertinya, badannya besar, sapi besar pun dia cuma pegang sendiri, tekuk sedikit kepala, ngikut sapinya itu, tidak diikat dan tidak apa, dan dia sembelih sendiri. Kemudian dibiarkan tidak berdiri karena sempurna terpotong urat-urat yang harus terputus itu, tidak berdiri lagi. Jadi itu biasanya, makanya kata saya biasanya ada bagian-bagian yang harusnya sudah terpotong tapi tidak terpotong secara sempurna. Padahal di kita sapinya juga diikat. Nah, apalagi kalau diikat tentu tidak akan berdiri lagi kalau betul-betul diikat. Wallahu alam bisawab. Ya. Jadi silakan. Ya, kalau saya lebih memilih pendapat silakan dipotong, disempurnakan ya pemotongannya. Wallahu alam bisawab. Masih ada? Ya, silakan. Ya. Dari sapi yang berbeda harga. Ya. Maksudnya dibagi ya. Oh gitu. Ya. Kalau kondisi seperti itu masalah boleh atau tidaknya lebih baik dari awal diberitahukan kepada peserta. Lebih baik dari awal itu diberitahukan kepada peserta bersedia atau tidak, karena harga berbeda. Seperti yang di beberapa masjid ada dibuatkan sapi tipe sapi A, sapi B dengan harga yang berbeda.
Sapi A misalnya patungannya 3 juta satu orang, sapi B 2,7 satu orang. Nah, dengan berat yang berbeda, ukuran berat yang berbeda tentunya. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, tanyakan kepada yang berkurbannya, bersedia enggak dia? Kalau tidak bersedia, berarti lebih baik harga dibedakan harganya atau patungannya dibedakan biayanya. Sebaiknya seperti itu. Sebab kalau tidak, maka akan menjadi tanda tanya oleh peserta kurban. Nah, apalagi juga bagian dagingnya itu kan berbeda. Seseorang itu mendapatkan bagian berdasarkan hewan yang dikurbankannya. Kalau misalnya sapi yang satu yang besar itu 100 kilo dagingnya, kemudian sapi yang satu lagi cuma 90 kilo, dibagi 7 kan beda-beda. Dibagi 7, setiap 1/7 bagian dibagi 3 lagi. 1/3 dari yang 7 tadi itulah yang diberikan kepada peserta kurban. Sisanya baru dibagi-bagi kepada orang lain. Oleh karena itu akan berbeda nanti. Sedangkan biayanya sama. Tapi kalau kata peserta tidak apa-apa, silakan saja. Kalau ada kelebihan uang silakan dipakai untuk keperluan panitia dan sebagainya. Itu mudah kalau seperti itu. Tapi tidak semua orang kan yang seperti itu. Maka perlu dipastikan dia bersedia atau tidak. Kalau dia tidak bersedia, maka jangan dipaksakan seperti itu, paksakan sama. Kemudian juga sebagian penjual sapi ada yang jualnya paket. Paket ini biasanya sapinya beda-beda ukuran dan berat. Nah, ini di sini kekurangan kalau beli paket. Sedangkan kalau dipilih satu-satu, maka harga lebih mahal. Dilihat ke penjual yang ini ada berapa ekor yang bagus diambil. Lihat lagi penjual yang lain. Pengalaman dahulu ketika saya masih ikut serta aktif memilih-milih seperti ini, berapa kawan pernah coba paket, tapi akhirnya sebagian kecil. Sebagian orang tidak puas melihatnya. Kata saya, biarlah kita capek, tapi peserta kurban puas melihatnya. Toh kita juga bekerjakan dalam rangka membantu. Bukankah dari awal itu konsep kita ke calon peserta kurban itu adalah membantu mereka untuk penyelenggaraan kurban yang sesuai dengan sunnah? Tujuannya kan agar mereka puas. Mereka berkurban di situ puas, pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Nabi, hewannya juga hewan-hewan pilihan. Nah, salah satunya mungkin kita letih, panitia mungkin akan letih berkunjung ke sini, lihat ada 1-2 ekor yang memang sesuai dengan spek yang diinginkan, langsung dipanjar, berkunjung lagi ke tempat yang lain, lihat lagi. Memang akan lelah, akan capek, tapi orang yang berkurban dia puas juga dengan yang kurban yang dipilihkan oleh panitia. Kemudian panitia juga insya Allah ada kepuasan telah membantu saudara-saudaranya berkurban dengan baik, dan pahala juga maksimal Allah berikan insya Allah. Nah, ya, jadi ini yang berkaitan dengan harga yang berbeda, sebaiknya dipastikan kepada peserta kurbannya bersedia atau tidak. Wallahu alam bissawab. Ya. 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 Baik. Yang pertama mengenai daging yang dibagikan ke peserta. Sebagian panitia digabung dahulu dagingnya, lalu dibagi ke peserta. Tentu
boleh jadi dia mendapatkan bukan dari daging hewan yang dikurbankan. Mana yang lebih utama atau mana yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi? Yang paling sesuai adalah diambilkan dahulu, ditimbang dahulu daging dia berkurban, sapi itu ditimbang dahulu berapa berat dagingnya, maka dibagi dulu. Nah, dibagikan. Itu yang paling sesuai ya. Dan dipisahkan untuk peserta kurban 7 kantong misalnya. 5 kebagian 5 kilo nih, pisahkan dari situ. Setelah itu sisanya silahkan dicampur. Yang untuk dibagi ke masyarakat tidak apa-apa. Yang untuk peserta kurbannya yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi adalah sebelum dicampur dipisahkan dahulu. Dan itu kami sudah terapkan dari awal ketika di pesantren memang seperti itu, dipisahkan terlebih dahulu. Nah, itu yang paling, karena Nabi sunnahnya itu memakan dari daging yang kita kurbankan. Jadi dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu silahkan yang sisanya untuk disedekahkan, untuk dibagikan ke warga, silahkan digabung-gabung, baru dibagi-bagi. Ini yang paling sesuai. Kemudian yang kedua tadi apa? Baca ya. Ketika membaca, apakah dilafazkan atau cukup dalam hati? Yang paling sesuai dengan Nabi dilafazkan. Yang paling sesuai itu dilafazkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, atau boleh Allahumma hadza anni wa an fulan misalnya, atau hadza ad fulan, dan itu dilafazkan. Apa bukti sahabat mendengarnya Rasulullah mengucapkannya? Di sini sebenarnya banyak pertanyaan, saya baca semuanya ada. Jemaah waktu kita yang terbatas, maka tidak semua saya baca malam hari ini. Jadi kalau doa itu ada disebutkan satu persatu. Kalau 7 orang sebutkan satu persatu. Adapun yang dia niatkan pahalanya maka tidak perlu disebutkan oleh ini, tapi pesertanya silahkan disebutkan Allahumma hadza an fulan atau taqabbal an fulan dan sebagainya. Nah, dan dilafazkan seperti itu, terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kayak sepertinya ada yang mau ditanyakan. Siapa? Reza? Enggak. Reza menetap di sini. Rumahnya di sana. Ada sudah dibahas tadi. Ya, kurbannya di mana sudah dibahas. Ya, ya. Baik. Ya. Sudah cukup. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ini tinggal 4 hari atau 5 hari lagi kita bertemu dengan Idul Adha. Silahkan. Ya. 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 Baik, antum ketika selesai sholat, antum bertakbir. Masalah jamaah mengikuti atau tidak, ya silahkan. Ya. Yang penting antum mengingatkan, antum bertakbir itu membantu mengingatkan orang lain juga untuk bertakbir. Apa contohnya? Ada beberapa riwayat menjelaskan tentang takbir muqayyad. Dahulu Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah ketika masuk 10 hari pertama Dzulhijjah mereka ke pasar dan mereka bertakbir, takbir mutlak tapi ketika itu tujuannya mengingatkan orang-orang di pasar agar tahu ini sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan disunahkan bertakbir. Mendengar Abdullah bin Umar bertakbir, kemudian Abu Hurairah, mereka pun ikut bertakbir. Orang di pasar yang sedang jualan, yang sedang tawar menawar, pokoknya di pasar mendengar itu mereka ikut bertakbir dan bergemuruh pasar takbir. Kemudian di dalam riwayat yang lain Umar ketika berada di Mina di hari-hari sebelum pelaksanaan ibadah haji, beliau ketika berada di tendanya beliau bertakbir, terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang bertakbir sampai akhirnya sebenarnya terdengar di masjid pun bertakbir. Keramaian yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ pasar kagetnya, karena yang namanya keramaian dadakan biasanya ada pasar kaget juga, ada orang-orang yang mencari kesempatan untuk mendapatkan uang, ada yang jualan sebagainya, ikut bergemuruh ramai riuh oleh takbir, semua masjid dan keramaiannya ikut bergemuruh. Nah, seolah jadinya serentak, padahal tidak.
Ketika antum di masjid juga demikian, antum bertakbir, niatnya tujuan mengingatkan jamaah agar juga bertakbir, lalu mereka bertakbir, walaupun sepertinya serentak, tapi kan tujuan awalnya bukan memimpin takbir mereka, maka tidak apa-apa insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Ya, ya. Baik. Yang pertama mengenai mendandani sapi yang akan dikurbankan. Dari berbagai kitab, berbagai tulisan, berbagai artikel, berbagai penjelasan tentang kurban yang saya baca, tidak terdapat satupun hadis Nabi, perbuatan para sahabat, atau juga fatwa para ulama yang di situ terdapat anjuran untuk menghiasi, mendadani sapi yang akan dikurbankan, digincu, di lipstick, di apalah, tidak terdapat satupun penjelasannya. Maka kita simpulkan itu adalah perbuatan yang diada-adakan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka masuk pada kategori bid'ah. Kemudian apakah masih di situ? Kalau Bapak yang bertanya bisa mengingatkan petugasnya, panitianya agar tidak melakukan hal yang seperti itu, silahkan. Kalau tidak, maka sebaiknya jangan di situ. Kalau berani dengan tegas dan terang menyebutkan alasannya, silahkan. Bersiap dengan berbagai konsekuensi, biasanya pasti ada konsekuensinya. Kalau tidak berani, cari alasan yang lain. Kalau tidak berkorban lagi di sini, cari saja alasan. Kalau memang tidak berani, oh ini masalah tidak dicontohkan oleh Nabi dan sebagainya, khawatir misalnya ada masalah lain yang nanti akan merembet kemana-mana masalahnya, maka cari alasan yang lain. Mau di mana berkurbannya, sebut saja alasannya. Semoga masyarakat bisa memakluminya. Ya. Tapi kalau memang berani, siap dengan resiko, pasti ada resiko. Setiap kebenaran yang kita sampaikan pasti ada resikonya. Itu pasti itu. Nah, kalau siap berarti silahkan. Misalnya bahwasanya ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, silahkan buka semua kitab-kitab hadis. Pastikan tidak akan ada temuan apapun kitab hadis yang terkenal yang muktabar, tidak akan ada. Kemudian silahkan kitab-kitab fikih yang muktabar itu yang memang terpercaya dijadikan pegangan, yang bahas tentang itu, tidak akan ada. Nah, karena tidak ada, maka yang kita buat ini mengada-ada. Sedangkan kita tidak diperbolehkan mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Tertolak, kemudian juga berdosa. Oleh karena jika masih demikian, maka saya tidak di sini. Sampaikan saja kalau memang siap, kalau tidak ya cari alasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini sudah jam hampir 8:30. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.